Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah doa sebelum malam kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kemurahan Tuhan kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami boleh dilayakkan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus,
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Allah yang baik, Allah yang setia, terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, haleluya Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Tuhan yang baik atas kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kehidupan kami. Tuhan, kiranya setiap pujian yang sudah kami naikkan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di hari kenaikan ini Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menjanjikan seorang penghibur, seorang penolong buat kita semua. Oleh karena itu, mari kita langsung saja buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Kita tahu bersama ketika Yesus naik ke sorga, secara fisik memang Dia harus meninggalkan murid-muridnya. Saya yakin pada saat itu ketika Yesus harus naik ke sorga, murid-muridnya merasa kehilangan seorang figur yang begitu dia andalkan dalam situasi apapun, figur yang begitu melekat dalam hati mereka, figur yang menjadi kekuatan mereka, figur yang luar biasa memberikan ketenangan, kedamaian, bahkan
figur yang memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa yang membuat mereka kagum akan gurunya. Tapi pada saat Yesus harus meninggalkan murid-muridnya, saya yakin secara manusia murid-muridnya merasa kehilangan, merasa ketakutan, sepertinya mereka seorang diri di dalam dunia ini. Tapi kita lihat di sini bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Yesus meminta kepada Bapanya bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain ini adalah Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan setiap murid-murid dan begitu juga menyertai kita semua yang ada di dalam dunia ini. Bahkan bukan saja Ia akan menyertai, roh kebenaran itu juga akan senantiasa diam di dalam kehidupan kita semua. Luar biasa peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya. Bukan saja Dia akan menyertai kehidupan kita ketika kita selama ini tinggal di dalam dunia ini, tetapi Dia juga akan senantiasa diam di dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa keadaan dunia ini bukan semakin hari semakin membaik. Keadaan dunia ini membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, terutama pada masa saat ini, yaitu COVID-19. Semua orang dilanda ketakutan, semua orang dilanda kecemasan. Tapi bagi kita orang yang percaya, kita yakin bahwa Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, akan senantiasa tinggal dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat 18 di sana dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, ini merupakan satu jaminan yang Allah mau berikan kepada kita semua, setiap orang percaya, bahwa Yesus Allah Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Indah sekali janji Tuhan. Ya, begitu hebatnya peran Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya, yang mau dituntun dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Bukan saja Dia mau menyertai kita, bukan saja Dia mau tinggal di dalam kehidupan kita, tetapi Dia juga sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Nah, sekarang yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kita merespon Allah Roh Kudus itu. Bagaimana Dia mau tinggal dalam hati kita, bagaimana Dia mau menyertai kehidupan kita kalau kita tidak meresponnya dengan baik. Oleh karena itu mari kita mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk Allah Roh Kudus itu bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan nyata, dengan luar biasa, memimpin kita, menuntun kita kepada kebenaran. Coba kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal yang Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Beginilah yang harus kita respon dengan baik kalau kita mau senantiasa Allah Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita. Allah Roh Kudus itu diam dalam kehidupan kita. Allah Roh Kudus itu menuntun dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-30, Injil Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kita lihat di sini bagaimana Allah Roh Kudus mau tinggal dalam hati kita. Bagaimana Allah Roh Kudus itu mau bekerja, berkarya dalam kehidupan kita
Mari sikap kita adalah haus, sikap kita adalah dahaga. Datang kepada Dia. Dia sumber kehidupan itu. Mari kita haus dan dahaga, penuhi aku Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Maka di sini dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Luar biasa. Kalau kita haus, kita dahaga, kita rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya yakin dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Hidup kita tidak kering, hidup kita tidak gersang, tapi hidup kita penuh dengan aliran-aliran air hidup. Dan bagaimana Roh Kudus itu mau bekerja dalam hidup kita? Di sini dikatakan ayat yang ke-39 bagian B. Karena itu, ayat ke-39 bagian B, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Mari, respon kita yang baik adalah haus dan dahaga, dan mari kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk Yesus Allah Roh Kudus itu dimuliakan dalam kehidupan kita. Maka kita akan merasakan dalam hati kita, dalam hidup kita akan mengalir aliran air hidup. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah pada saat ini respon kita kepada Allah Roh Kudus, mari kita haus, mari kita senantiasa dahaga datang kepada Dia, karena Dia sumber aliran itu, air yang selalu memberi kekuatan, air yang selalu menyegarkan kita, air yang memberi kepuasan dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menjadi penolong dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh itu bekerja, berkarya dalam hidup kami. Kami haus, kami dahaga untuk senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami sidang jemaat-Mu di hari-hari yang semakin gelap ini. Kami perlu Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, menuntun kami, memimpin kami, bahkan diam dalam kehidupan kami. Bawa kami terus Tuhan sidang jemaat-Mu untuk senantiasa haus dan dahaga, dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini dilanda dengan berbagai macam masalah Tuhan, khususnya wabah virus corona ini Tuhan. Tolong belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan, pemimpin kami Engkau berikan hikmat untuk dapat menyelesaikan semua masalah ini Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib dalam setiap masalah yang terjadi buat bangsa dan negara ini. Tolong juga sidang jemaat-Mu Efrata, biarlah dalam situasi seperti ini Tuhan, mereka juga senantiasa semakin dekat kepadamu, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka senantiasa haus dan dahaga akan kebenaran firman-Mu, akan Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami percaya Roh Kudus senantiasa bekerja, berkarya dalam setiap pribadi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.